Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat GKJ Wilawang yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Marilah kita bersama dalam iman percaya kita masuk dalam peribadatan dengan hati penuh sukacita. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 159, kita pujikan ayat 1 dan 2. Yesus Mesias Israel. Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru selamat Dikaulah. Biarlah kami bahwa telah Engkau beri damai sentosa yang penuh, hanyalah oleh kurban-Mu. Saudara-saudaraku, di dalam masa Pekan Suci, kita memasuki Jumat Agung. Kita akan merayakan peristiwa agung kematian Tuhan Yesus yang di kayu salib itu dengan melakukan ibadah dan perjamuan kudus. Marilah ibadah ini kita hayati sambil di dalam hati kita mengaku demikian. Penolongku hanyalah berasal dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang setia memelihara karya tangannya kekal hingga kekal. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Sang Bapa yang berkarya dalam Putranya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan segala keprihatinan dan kerendahan hati, marilah kita mengenang kesengsaraan dan wafat Sang Kristus oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Bersamaan dengan pencobaan dan tantangan hidup yang kini sedang kita hadapi di tengah pandemi, marilah kita meneladan Sang Kristus yang telah lebih dulu berkenan menderita bagi kita. Dia selalu menguatkan kita dengan sabdanya yang demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikian di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13. Mari firman Tuhan ini melandasi ibadah kita dan kita sambut dengan pujian Hai dunia lihat Tuhan. Kidung Jemaat 168A bait yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai dengan 6. Namun sebelumnya
Mari kita satu hati di dalam doa. Mengucap syukur hanya kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat keselamatan, kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan, serta merenungkan kebenaran firman-Mu, bukalah hati kami masing-masing Tuhan dan bersihkanlah, sehingga kami dapat memahami serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Yohanes 19 ayat 1 sampai dengan 6 yang demikian bunyinya. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesak dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Adakah kisah itu
Saudara-saudaraku, betapa bacaan kita hari ini mengingatkan akan peristiwa agung yang dilakukan Tuhan Yesus. Berkat pengorbanannya lah muncul gereja. Gereja bukan gedungnya, bukan peralatan canggihnya, full AC, full musik, tetapi adalah persekutuan orang-orang yang mau hidup kudus dan kuduskan oleh Tuhan Yesus. Nah, disinilah agar terjadi peristiwa agung juga melalui gerejanya. Orang-orang kudus diperlukan saling menguatkan, apalagi di tengah perjuangan pandemi COVID-19 seperti sekarang yang belum berakhir, bahwa banyak memang orang Kristen yang menghayati Kristus hanya dari peristiwa keajaibannya saja, misalnya mujizat, kesembuhan, apapun yang hebat-hebat. Tentu itu bagian tanda, tetapi bukan tujuan. Gereja diadakan adalah agar hidup benar dan menjadikan alam semesta didamaikan dengan Tuhan dan semua diselamatkan. Nah, di dalam gereja agar Tuhan juga berkenan berkarya di tengahnya inilah dibutuhkan saling membantu, menguatkan ketika ada yang semplah atau patah semangat. Mungkin ada yang keliru, perlu diingatkan agar tidak berbuat jahat. Dan tentu dalam beberapa hal, bahkan banyak hal, banyak pekerjaan gereja yang mungkin dianggap itu dalam bahasa Jawa asor atau hina. Misalnya saja membantu, menolong saudara-saudara kita yang punya cacat fisik, orang yang dianggap gila, orang yang berkekurangan. Bahkan ada yang rela bekerja berat, tetapi berkatnya dibagikan saudaranya yang lain. Banyak orang terhadap Tuhan Yesus kagum akan mujizatnya, tetapi untuk penderitaan ia lebih banyak mencari zona aman. Ada cerita di mana seorang ibu demi kesejahteraan anak-anaknya ketika masih kecil, karena hidupnya pas-pasan, kadang-kadang agar anaknya itu bisa makan kenyang, gizinya cukup, ibu ini terkadang rela berpuasa hanya makan beberapa sendok. Ketika ditanyai anaknya, "Bunda tidak lapar?" Ibunya menjawab, sebetulnya berbohong, tapi itu bijak. Padahal berbohong itu salah ya. Tetapi ibu ini berpikir jangka jauh untuk gizi anaknya. Dia menjawab, "Tidak nak, Bunda sudah kenyang." Bapak Ibu, baru anak ini setelah dewasa kelak, dia sadar bahwa ibunya itu berbohong, tetapi demi kita, demi anak-anaknya. Bahkan ada cerita ketika anak ini merajuk, minta uang jajan tidak diberi karena memang bundanya uangnya kebetulan tidak ada. Anak ini minggat bahasa Jawanya atau pergi dari rumahnya. Kebetulan berjumpa dengan tukang bakmi. Si penjual bakmi melihat anak ini kok kelelahan, lapar, dia kasihan. Maka dengan baik hati semangkuk bakmi diberikan. Anak yang diberi bakmi itu makan telap-telep dengan lahapnya. Begitu selesai ia memuji penjual bakmi, "Pak, saya kagum dengan kebaikan Bapak. Terima kasih ya Pak." Si penjual bakmi dengan tertawa saja dia berkata, "Nak, saya hanya memberikan bakmi semangkok sudah kamu puji-puji. Bagaimana dengan orang tuamu yang setiap hari memberi makan?" Anak ini makdek, merasa malu. Padahal tukang bakmi tidak tahu apa yang terjadi. Kontan anak ini minta pamit segera pulang dan menemui bundanya minta maaf. Saudara-saudaraku, Tuhan memang berkarya penuh misteri. Bisa juga memakai penjual bakmi ini menyadarkan anaknya yang keliru. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus di dalam puncak karyanya tidak hanya
Ia menderita, tetapi ia hidup kudus demi kita. Tentu saja dia tidak pernah berbohong kepada siapapun. Ia tidak berbuat jahat, tetapi dibikin seperti pesakitan, akhirnya disalibkan. Menarik di bacaan Injil Yohanes pasal 19 tadi, agak berbeda figur Tuhan Yesus gambaran di sini dibandingkan Injil Markus maupun Matius atau Lukas. Kalau di bagian kitab Injil lain memang Yesus betul-betul dilukiskan didera, sangat penderita, berdarah-darah. Tetapi versi Yohanes memang tentu Yesus disalibkan berdarah-darah juga. Tetapi coba kalau kita ikuti kisah Yesus mulai ia ditangkap di Taman Getsemani sampai ia disalibkan, ada gambaran yang istimewa di Injil Yohanes ini. Bukan Yesus pesakitan yang hanya menyerah dalam arti korban yang tidak berdaya, tapi sebetulnya dalam kisah ini secara rohaniah dialah king master dari peristiwa penghakiman Yesus. Coba saja, dia memang dihina, ia memang diberi jubah ungu yang tambal-tambalan mungkin, dilecehkan oleh penguasa yang ada, baik itu di bait Allah simbol keagamaan maupun di dunia perpolitikan atau dunia internasional yang diwakili penjajah Romawi dengan tokoh Pontius Pilatus yang tidak menyembah Tuhan tapi dewa itu. Dia adalah bawahan wakil kaisar di Roma, penguasa internasional waktu itu. Tetapi Yesus nampak perkasa. Ketika ia di Getsemani juga begitu. Petrus yang berusaha membela dengan pedangnya, menyabetkan pedang kuping prajurit itu. Petrus tidak dipujinya oleh Yesus, tapi malah didukani. Petrus, bukan begitu caranya membelaku. Ini maaf, ini bahasa saya. Kuping yang cepot tadi disembuhkan. Bukankah Yesus di sini berkuasa? Apakah Yesus tidak bisa melepaskan diri dari jangkauan prajurit Roma atau penyiksa penghina tadi? Bisa. Tetapi ia dengan tegar dan perkasa melewati itu semua, termasuk Pilatus sang cendekiawan yang adalah ahli hukum tetapi kejam itu. Kita tahu Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun, begitu kita baca tadi di pasal 19 ayat 1 hingga 6. Tetapi Pilatus tidak punya kuasa apa-apa. Sebagai ahli hukum dia ingin melepaskan Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, jika kerajaanku dari dunia ini, Pilatus, tidak lama aku lepas. Tapi kerajaanku dari surga, Bapalah yang menentukan segalanya. Dia dari sang kebenaran. Karena Pilatus tidak tahu kebenaran Allah, taunya kebenaran secara filosofi itu hanya berhenti di mindset manusia saja. Dan mindset Pilatus adalah Yesus memang orang tidak bersalah secara hukum dan politis. Dia berusaha membebaskan, tapi dia tidak bisa, tidak berdaya menghadapi isu penjungkir balikan fakta. Dan disitulah sebetulnya ada kuasa di luar kuasa Allah, yakni kuasa iblis. Pilatus tidak berdaya. Jadi saudara-saudara, disinilah Tuhan Yesus ketika disalibkan itu sebetulnya figur pahlawan yang perkasa, bukan pesakitan yang seperti domba yang diciret atau disiksa-siksa saja. Karena itu seorang teolog dari Jepang bernama Kosuke Koyama, ia menulis buku No Handle on the Cross. Tidak ada sesuatu yang mampu mengatur, menguasai di peristiwa salib kecuali Yesus sendiri dan Bapanya yang di surga. Jadi saudara-saudara, bahwa Yesus menderita itu di sini mungkin dianggap asor atau hina sekali. Tetapi kehinaan itu justru menuju kemenangannya karena ia hanya setia sampai mati dan perkasa. Dengan kehendaknya sendiri ia sanggup memberikan nyawanya, karena ia hidup kudus ia sanggup mengambil nyawanya kembali. 3 hari kemudian bangkit. Mari kita jangan malu untuk berbuat sesuatu untuk kebaikan walaupun itu dianggap asor
bahkan derita, jangan lupa Yesus Sang Perkasa itu dengan rela hati melakukannya bukan karena dikasihani orang lain, tetapi justru itulah cintanya yang besar. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar kita tidak binasa melainkan hidup kekal. Selamat menghayati Jumat Agung. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, kita akan melakukan pengakuan, memperbaharui pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara, Jumat Agung merupakan perayaan yang sangat penting, sebab di hari ini Kristus telah rela mati demi kehidupan gerejanya. Dia yang sedang disiksa, Dia yang sedang menderita, dan karena kesengsaraan yang amat sangat itu, hingga Dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Itu semua tak lain karena dosa kitalah yang sedang ditanggungnya. Maka saat ini kita sebagai gerejanya akan bersatu dengan kesengsaraan dan kematiannya, bersatu dengan tubuh dan darahnya, agar nyatalah seperti yang diucapkan Rasul Paulus, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Demikianlah tertera disaksikan Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 5. Mari kita hayati pujian dalam Kidung Pasamuan Jawi nomor 95 bait 1 berjudul
tansah ndak rangkul salibe. Mari kita pujikan bersama-sama. Tansah tak rangkul salibe, Gusti kang agung tresnane, sarta tangan tak unseni, tak rangkul salibe, tak rangkul salibe, tak rangkul salibe. Iku margining serana, tak rangkul salibe. Jemaat kekasih Tuhan, selanjutnya marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerahnya yang telah dinyatakan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Kita awali dengan pujian Kidung Jemaat 170, baitnya yang ketiga, Kepala yang Berdarah. Mari kita hayati. Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku, dosaku telah Kau gantung di kayu salibmu. Oh kasihani daku yang harus dicela, ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dengan mengenang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Inilah tubuhku yang dirusakkan karena kamu, demi pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kau mengingat akan kematianku dan mengharap akan kedatanganku." Terimalah, terimalah, dan makanlah.
Setelah Yesus makan roti bersama murid-Nya, Ia pun mengambil cawan dan menuangkan anggur ke dalam cawan itu dan memberikan kepada para murid-Nya sambil bersabda demikian. Cawan ini adalah perjanjian baru yang tertumpah karena kamu, demi pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kau mengingat akan kematianku dan mengharap akan kedatanganku. Terimalah, dan minumlah. Jemaat kekasih Tuhan, perjamuan kudus telah berakhir. Sebelum kita undur dari meja perjamuan ini, mari kita sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian Galatia 2 ayat 20. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, yang mana persembahan syukur kita dilandasi dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita bersama-sama mengiringi persembahan kita dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 163, bait yang pertama, Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Janganlah hatimu gemetar dan gelisah, Tuhan kasihilah dan percayalah Dia. Ia telah pergi, Ia datang kembali. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu.
sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sentosaku ku beri kepadamu. Baiklah persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita bawa dalam doa kita sekaligus kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di tengah suasana apapun masih dalam kondisi pandemi, tetapi kami merayakan menghayati Paskah peristiwa agungmu. Biarlah sekalipun di tengah kami merayakan peristiwa besar, duka yang derita yang dialami Kristus, tetapi itu membawa sukacita kami, karena berkat pengorbananmu kami dihidupkan. Kami memiliki pengharapan, bukan berhenti dalam kematian. Ya Bapa, persembahan yang kami bawa, kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu saja. Biarlah Tuhan menyucikan, harta persembahan ini menjadi salah satu sarana gereja bersama masyarakat membangun kehidupan seperti yang Kau kehendaki, penuh dengan keadilan dan damai sejahtera. Untuk itu kami pun berdoa untuk bangsa negeri kami tercinta yang sedang membangun ini. Kuatkanlah pemimpin kami dalam menghadirkan kesejahteraan bangsa kami. Demikian juga seluruh warga jemaat kami yang terus berjuang di tengah pandemi untuk melihara kesehatan, bekerja menghidupi kebutuhan keluarga, berikanlah mereka juga hikmat. Demikian juga yang sedang sakit, jangan Tuhan tegakan, berikanlah jalan kesembuhan. Ya Bapa, masih banyak hal yang ingin kami ungkapkan, tetapi semuanya Tuhan mengetahui dan sanggup memberikan terbaik untuk jemaat-Mu, bahkan bangsa negeri kami tercinta. Biarlah kami mengakhiri doa syafaat ini seperti Kristus yang mengajari kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami sebagaimana kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa serta kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudaraku, jemaat kekasih Tuhan, marilah kita akhiri ibadah Jumat Agung ini dengan penuh sukacita sambil kita berdiri. Sebelum kita mohon berkat, mari kita hayati pujian yang ada di dalam KPK 132 ayat 1, kabegjaning tiang Kristen. Mari kita lakukan. Samangja kita merdeka, uang sing dosa, ngaturkan peti ning Gusti, waase ring sesame, mong raharjan lan kabegjan, katan sangi ring gesang, Sang Kristus Gusti, kula sinung pasuki. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Kita akhiri dengan pujian Jangan Khawatir. Mari kita pujikan. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang